Oke, kita masuk ke materi tentang difraksi ya. Jadi difraksi ini adalah materi terakhir di minggu ini. Minggu depan kita udah eh, materi yang lain lagi, materi terakhir ya minggu depan itu. Jadi Jumat sebentar minggu depan itu, oh ya tanggal 22 ya. Jadi masih ada tutorial terakhir lah gitu. Mungkin kita bisa jadi bahas 2 modul di sana. Oke, jadi berbeda yang seperti saya bilang, seperti yang saya bilang minggu lalu ya, kemarin malah, bukan minggu lalu. Jadi ada kasus interferensi dan difraksi. Kalau interferensi kemarin saya bilang itu terkait dengan jarak antar celah. Jadi jarak antar celahnya itu dia lebih besar, jauh lebih besar dibanding dengan lebar celahnya. Nah, sekarang kita memperkenalkan yang disebut nama efek difraksi. Sebenarnya efek difraksi itu pada akhirnya nanti itu merupakan gabungan dari interferensi gitu ya. Karena interferensi itu kan sebenarnya tidak lain adalah akibat dari persamaan gelombang yang linear ya, sehingga dia dapat berinterferensi ya. Jadi dia superposisi. Jadi superposisi itu menggambarkan interferensi. Nah, kalau difraksi ini seperti yang saya bilang kemarin, difraksi ini itu dipengaruhi oleh lebar slitnya. Jadi kalau antara jarak antar celah dengan slitnya itu ordenya sama lah, hampir sama gitu ya. Nah, untuk saat ini kita untuk sederhananya kita meninjau efek difraksi hanya pada satu celah. Hanya pada satu celah. Nah, ini jadi contohnya, ini adalah difraksi dari satu celah gitu ya. Jadi kalau difraksi itu yang tengah ini adalah yang disebut namanya terang utama, yang pinggir-pinggirnya itu kan intensitasnya kurang ya. Itu dia intensitas sekunder lah kita nyebutnya. Atau secondary maksimum, maksimum sekunder atau secondary sekunder lah ya, bukan ini. Yang gelap-gelap ini itu adalah minimum ya. Nah, jadi ini beberapa gambar gitu ya. Beberapa gambar difraksi. Kalau ini uang logam, penny. Biasa penny ini terkait dengan uang logam. Jadi uang logam itu disinari oleh cahaya monokromatik, itu tengahnya bolong, hitam. Ya. Tapi di sini ada titik terang di sini. Sisanya itu ini. Ini adalah ini sumber. Ini opak objek itu ya seperti batang gitu ya. Jadi celahnya itu lebar ke sana. Gitu. Jadi pola difraksinya itu gelap ya di sini, terus ada terang gelap, terang gelap, terang gelap. Seperti itu. Jadi kita nggak akan bahas kasus ini, tapi kita bahas kasus difraksi dari celah tunggal, single slit. Jadi kita ingin memperhitungkan lebar celahnya. Oke, jadi kalau secara eksperimen, ya, jadi kalau ini ada satu celah di sini, ya, jadi ini ada cahaya datang, gitu ya, dan ini layar, ya. Jadi ketika cahaya itu menembus celahnya, ya, itu akan bentuk pola terang gelap itu seperti ini. Ya. Jadi ini adalah terang utama yang besar ini, gelap, yang kemudian terang sekunder. Kemudian gelap lagi, terang sekunder. Seperti itu. Tapi memang masalahnya adalah yang paling mudah ditentukan itu ternyata dalam perhitungan itu cuma yang gelapnya aja yang punya pola. Kalau yang terangnya itu paling terang utama aja yang paling mudah. Nanti akan kita lihat. Nah, jadi sebenarnya celah ini ya bagaimana mencari interferensi yang destruktif. Yang paling mudah itu mencari yang destruktif ininya.
interferensinya, apa difraksi ya. Oke. Ya, jadi celah ini misalkan ya, ini saya bagi dua bagian, ini masing-masing lebarnya A/2, A/2. Jadi kalau Anda ingat, ini saya perbesar lagi. Jadi kalau Anda ingat ya, jadi kalau apa namanya ini kan menyentuh ujung apa namanya ujung celah ya. Jadi ini adalah dia dari yang indeks biasnya kecil dipantulkan lah ya, misalkan oleh yang besar. Ini pasti antara 1 dengan 3 ya, itu berbeda 180 derajat. Begitu juga apa namanya 3 dan 5. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini 1 dengan 3 itu berbeda 180 derajat, 3 dengan 5 180 derajat. Kemudian 2 dengan 4 itu juga demikian. Gitu ya. Jadi artinya mereka 1, 3, 2, 4 itu semuanya itu atau 35 itu berbeda 180 derajat fasenya gitu. Sehingga nanti kita dapatkan, ini cuma gambaran kasarnya aja ya. Nanti didapatkan bahwa untuk kasus celah ini dibagi dua, itu kita dapatkan A/2 ya. Ini pakai rumus seperti apa namanya? Interferensi ya. A/2 sin theta itu sama dengan plus minus lambda/2. Ini pas setengah lambda. Kemudian nanti ini kalau duanya kita lengin dapat segini. Kemudian kalau kita bagi 4 yang sama rata, itu juga sama dengan alasan yang sama untuk yang ini yang gelap ya. Jadi ini adalah pola gelap. Untuk 4 itu ternyata di sini dapatnya 2 lambda per A plus minus. Begitu juga untuk yang 6. Kalau jadi celah itu dibagi 6, itu didapatkan pola ininya seperti ini. Jadi secara umum untuk interferensi destruktif yang menghasilkan gelap, itu bentuknya sederhana. Itu adalah sin theta M lambda per A. Plus, jadi mana M-nya di sini adalah mulanya bukan dari 0, tapi dari 1, 2, 3, plus minus. Gitu. Ini gambaran apa kualitatif, mungkin kualitatifnya ya, nanti kuantitatifnya kenapa demikian akan kita jelaskan berikut ini. Itu kurang lebih kenapa kita lebih mudah menjelaskan yang interferensi gelapnya. Nanti akan lebih jelas lagi. Nah, ini jadi gambarannya seperti tadi ya. Jadi kalau untuk yang apa namanya orde gelap pertama itu adalah lambda per A. Jadi ini di atas 2 lambda per A itu yang kedua. Begitu juga yang di bawahnya ini orde pertama minus lambda per A. Yang di bawahnya juga minus 2 lambda per A yang orde kedua. Jadi jaraknya ini adalah L antara celah dengan layar ya. Dan lebarnya itu adalah A. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada contoh soal ya. Jadi cahaya yang panjang 580 nanometer itu datang ke sebuah celah yang lebarnya 0,3 mm. Jadi jarak layar itu adalah 2 meter. Jadi tentukan posisi dari gelap pertama dan lebar dari terang utama ya. Terang utama itu yang di tengah ini. Jadi ini sebenarnya adalah selisih, kalau ini minus berarti ini adalah selisih dari Y1 minus Y1. Jadi 2Y1 lebarnya. Oke. Jadi apa namanya? Untuk mendapatkan apa namanya? Tetanya itu tinggal plus minus lambda per A karena ini adalah orde pertama ya. Itu didapatkan sin tetanya itu adalah plus minus 1,93 kali 10⁻³ min 3. Jadi kalau besaran sin tetanya seperti ini, ordenya 10⁻³ min 3 itu biasanya tetanya itu sangat kecil gitu ya.
di bawah 3 derajat biasanya. Sehingga nanti sin tetanya itu bisa saya dekati dengan tangen theta. Di mana tangen theta itu adalah Y1 per L. Jadi kalau untuk lebar jarak dari pusat titik nol ini, ya, Y1 itu adalah jarak dari nol pusat terang utama ke gelap pertama itu adalah Y1. Itu adalah L sin theta dark, ya tinggal Anda masukkan itu didapatkan Y1 itu adalah plus minus 3,8 kali 10 pangkat min 3. Jadi karena seperti saya bilang, lebar dari terang utama itu adalah 2 kali harga mutlak dari Y1 atau Y1 dikurangi minus Y1 alias 2 kali Y1. Harga mutlak Y1. Jadi didapatkan lebar dari terang utama itu adalah 7,74 mm. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah ketika slit itu dinaikkan dari 0,3 mm ke 3 mm, yang terjadi apa? Itu ternyata sudutnya, sin theta sudutnya itu jadi 10 pangkat min 4. Ya, oke. Karena bedanya adalah 10 kali ya, dinaikkan 10 kali. Jadi malah sin tetanya 10 pangkat min 4. Ini artinya apa? Bahwa sudutnya itu makin kecil atau makin besar? Halo, tes. Amadea, Nauraleza, Amadea. Ya, Pak. Ya, halo. Ya, oke. Kalau dari nilai seperti ini, ya, theta ketika lebar celahnya dinaikkan 10 kali, tetanya itu dibandingkan tuh menjadi lebih besar atau lebih kecil? Dua nilai ini nih Anda bandingkan. Tadi apa yang dilebarin, Pak? Maaf. Lebar celahnya. Lebar celahnya dinaikkan 10 kali. Jadi ini yang 0,3 mm, ini yang 3 mm. Menurut Anda mana yang lebih besar sudutnya? Marcel, yang mana? Yang 0,3. Ya, 0,3, betul. Yang kiri, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih. Jadi ketika lebar celah itu saya perbesar, itu malah jadi sudutnya jadi lebih kecil. Nah, dari sini bisa kita tebak, karena sudutnya itu jadi kecil, Y1-nya pun itu menjadi lebih kecil, kan? Ya. Jadi malah jadi lebih 1/10-nya. Ini kan 10/4-3, di sini 10/4. Oke. Sehingga yang terjadi apa? Lebar dari terang utama itu juga lebih kecil jadinya. Jadi malah 0,7. Jadi memperlebar celah itu bukan memperlebar terang, tapi malah memperkecil. Dan itu memang yang diamati. Oke. Ada pertanyaan nggak? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi sebenarnya jadi kalau lebar celah ini itu saya bagi-bagi sangat kecil seperti tadi gitu ya. Ini katakanlah delta Y di sini. Maka didapatkan beda fasa itu dari argumen itu adalah 2pi per lambda delta Y 2pi per lambda delta Y sin theta. Begitu. Jadi di sini dia diasumsikan ada n buah. Jadi delta, ya istilahnya delta Y di sini Anda buat ini sama dengan misalkan A per N gitu. Jadi N-nya itu sangat besar lah gitu. Sehingga dia sangat kecil gitu. Jadi itu seperti seolah-olah kita menggunakan jadi membagi celah ini agar supaya kita dapatkan mohon maaf.
Sehingga nanti kita dapatkan delta Y, ya. Jadi kasusnya jadi terreduksi menjadi interferensi. Begitu. Ya, jadi ini contohnya untuk yang interferensi terang, ya. Itu ketika beta sama dengan 0, itu lurus semua. Yang C itu adalah karena ini sangat besar, jadi dia bentuknya mirip seperti, ya bentuknya itu adalah lingkaran lah, seperti itu. Jadi dia ini yang saling menghilangkan, ini yang betanya 3pi. Dan ini yang B itu yang umum, seperti ini. Nah, jadi ketika di ruang fasa, ya, maaf, di ruang fasor gitu ya, karena ininya ini banyak, ya, delta Y-nya dan beda-beda fasanya itu kurang lebih sama, ya. Sehingga nanti bentuknya itu dia menjadi busur, garis busur di sini. Gitu. Jadi dia jadi busur, jadi lingkaran. Jadi nanti kalau Anda pakai rumus busur di sini, ya istilahnya panjang ini per 2, istilahnya ya ER per 2, ya ER itu adalah ini. Jadi kalau ini adalah panjang busur, ya. Jadi kalau saya tarik garis dari titik ini ke ujung, itu adalah ER. Ya. Jadi kalau Anda pakai rumus segitiga, jadi ER per 2 dibagi R, itu adalah sin beta per 2. Gitu. Jadi R di sini itu adalah N0 per beta. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Jadi nanti didapatkan ER-nya yang merupakan resultan dari medan, dari gelombangnya itu adalah N0 sin beta per 2 dibagi beta per 2. Nah, jadi di mana beta itu adalah ini. Ya, beta itu adalah ini. Jadi beta itu adalah ini. Ini beta. Jadi beta itu sama dengan pi A sin beta per lambda. Begitu. Oke. Nah, terang utama. Jadi intensitasnya. Jadi ini disebut namanya fungsi sing. Pernah dengar nggak fungsi sing? Tulisannya begini. Sing X itu adalah sin X per X. Jadi fungsi sing ini ya, itu dia bentuknya seperti ini. Ya. Dia di beta sama dengan 0. Jadi kalau beta itu, jadi kalau X itu mendekati 0, maka, Anda udah belajar limit kan ya? Kalau limit X menuju 0 kan sin X per X sama dengan 1. Udah belajar kan ya? Yang fungsi sini, nah Anda lihat di sini. Jadi memang nilai ini bisa kita ambil ini adalah, ya kita ambil aja ada suatu fungsi yang dimana F pada 0-nya itu sama. Jadi limit di X menuju 0 dengan nilai F-nya X sama dengan 0 pada X sama dengan 0 itu sama dengan 1. Jadi kan harusnya dia discontinue pada X sama dengan 0, tapi ini kita langsung ambil pilih. Ya, F0-nya itu 1. Itu di fisika. Oke. Nah, jadi untuk yang X menuju 0 atau beta menuju 0, dalam hal ini, itu berarti terang utama yang gede ini. Nah, terang utama itu ini terang utama. Begitu. Yang lain itu adalah sekunder. Oke, ini saya balik lagi ke atas. Oke. Sorry. Mohon maaf. Kenapa stop share ya? Mohon maaf. Oke, nah seperti tadi yang saya bilang, kita lebih mudah menggunakan, mencari
apa namanya yang interferensi destruktif, artinya yang gelap saja. Kalau yang gelap itu dari sini Anda lihat nilai sin beta per 2 sama dengan 0. Dengan 0 ini kan artinya apa? Beta per 2 itu sama dengan kelipatan dari MP kan. Jadi karena beta itu adalah beta per 2 itu adalah sama dengan ini. Jadi didapatkan ini A sin theta sama dengan M kali lambda. Ini untuk yang minimum, untuk yang gelap. Kalau untuk yang utama, seperti tadi yang saya bilang, itu pada theta sama dengan 0, ini jadi gelap. Kalau untuk yang terang utama, itu mudah. Itu Anda ambil theta sama dengan 0. Atau theta menuju 0 lah. Jadi kalau theta menuju 0, yang atas sin-nya 0, ini juga 0, jadi itu 1. Sedangkan untuk yang sekunder, yaitu bergantung pada sudut yang diambil. Kalau mau Anda mencari rumusnya, kalau Anda bisa mencari tepatnya berapa rumusan asin theta sama dengan berapa kali lambda, itu Anda bisa pakai mungkin matematika ya atau MATLAB ya, mencari aproksimasi nilai maksimum yang sekunder. Kalau maksimum yang utama itu tinggal Anda ambil theta sama dengan 0, itu udah ini. Sebenarnya alternatifnya itu Anda turunkan aja, Anda turunkan fungsi ini, yang I ini Anda turunkan terhadap ini kan ini beta, Anda turunkan I terhadap beta gitu ya. Nanti cari nilai berapa dari beta agar supaya dia nilainya terang gitu, bukan terang utama tapi terang sekunder. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Komentar, pertanyaan? Ada pertanyaan, komentar? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini kurang lebih seperti tadi ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini terang utama itu di tengah. Dia punya lebar kan. Nah, ini Pi dengan min Pi ini adalah gelap. Terang sekunder, I1, I2. Ini terang sekunder yang pertama, I2 itu terang sekunder yang kedua, dan seterusnya. Jadi I digambar terhadap beta per 2. Ini Anda bisa buat percobaan sendiri. Ini tadi udah kita lihat. Nah, ini rasio intensitas antara maksimum sekunder dengan yang maksimum utama ya dari difraksi, disebutnya difraksi Fraunhofer dari celah tunggal. Jadi kalau didapatkan ya di aproksimasinya dari gambar 38.10a yang ini ya. Jadi Anda bisa lihat ya di sini. Jadi ini terkait dengan beta per 2 itu adalah 3pi per 2, 5pi per 2. Jadi kalau kita substitusikan ini, jadi kalau I1 dibagi Imax itu adalah sin 3pi per 2 dibagi dengan 3pi per 2. Oke. Jadi ini adalah 1 per 9pi kuadrat per 4 atau sekitar 0,045. Jadi sangat kecil memang perbandingan intensitasnya antara yang maksimum sekunder dengan maksimum utama. Sedangkan untuk yang ini yang orde pertama, sekunder orde pertama, ya kalau sekunder yang orde kedua, ya itu Anda bisa lihat di sini Anda ambil yang aproksimasinya 5/2 ini dari gambar ini Anda lihat. Ambil tengahnya aja, walaupun memang itu tidak persis gitu ya. Itu adalah 5pi per 2 dengan sin 5pi per 2 dengan sin dengan 5pi per 2. Jadi di 1 per 25 pi kuadrat per 4. Jadi didapatkan 0,016.
Jadi memang penurunannya itu intensitasnya yang maksimum sekunder pertama itu adalah 4,5% intensitasnya dibanding dengan maksimum utama, sedangkan yang yang sekunder kedua, maksimum sekunder kedua itu adalah 1,6%. Jadi ada pertanyaan nggak di sini terkait dengan problem ini? Ada pertanyaan? Sebentar ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan tidak ada. Nah, sekarang kalau intensitasnya itu jadi sebentar. Jadi 2 gimana? Jadi kalau jadi 2 itu berarti dia ada gabungan antara interferensi, yang itu interferensi Young, dengan difraksi. Jadi kalau intensitasnya, ini saya langsung kasih aja ya. Penurunannya, Anda bisa cari di internet. Saya sebenarnya sih ada hitungannya, cuma untuk sederhananya karena perhitungannya itu menggunakan tools yang mungkin Anda belum belajar gitu ya. Jadi suku ini yang cos kuadrat ini itu adalah yang interferensi ya, kita tahu kalau Anda bandingkan di bab sebelumnya interferensi. Harus saya clear ini. Ini adalah interferensi. Dan ini itu difraksi. Kenapa hasilnya itu dikalikan? Karena antara D dengan A itu tidak ada hubungan, dia saling bebas. Ya, jadi kenapa jadi akhirnya itu dikalikan menjadi perkalian. Satu faktor interferensi, satu lagi adalah faktor difraksi. Nah, artinya apa? Kalau yang tadinya difraksi itu dia sama kan ya bentuknya. Ya. Jadi ketika ini dikalikan, itu bentuk difraksi jadi seperti ini. Jadi yang terang utama seperti ini. Jadi terangnya jadi seperti ini. Jadi yang envelope biru ini adalah faktor dari difraksi. Sedangkan yang ini adalah interferensi dari slit-nya. Jadi kalau dia itu kita abaikan faktor faktor difraksinya awalnya kan begini ya. Awalnya kan begini, dia sama kan ya. Jadi ketika ada, ini gambarnya kasar lah ya seperti ini. Jadi kalau ketika dia itu ada faktor difraksi, dia jadi mengikuti pola difraksi. Jadi yang terang utama, ya, ini terang utama yang ini terang utama. Jadi dia ada beberapa terang ya dari akibat interferensi. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, ini kurang lebih gambarnya. Jadi interferensi dari dua slit ya. Jadi faktor interferensi dan difraksi. Jadi faktor jarak antar celah dan lebar celah diperhitungkan. Jadi ada interferensi, ada difraksi. Jadi gambarnya seperti ini, ada terang kan ya. Terang gelap. Semua di sini ada gelap ya. Dia intensitasnya Anda lihat di sini. Intensitasnya di sini dia makin turun ya. Makin gelap. Ya memang karena tadi kita perhitungkan bahwa untuk yang intensitas difraksi ya yang utama itu dibandingkan dengan yang pertama saja dibandingkan dengan yang utama ya, yang maksima sekunder pertama dengan maksima utama dibandingkan itu intensitasnya itu sekitar 4,5%, sedangkan yang kedua itu 1,6%. Jadi intensitasnya memang ini makin memudar lah istilahnya. Jadi ini puncak terang, makin lama makin memudar. Jadi kurang lebih itu efek difraksi ya. Jadi memperhitungkan lebar celah terhadap interferensi. Jadi dia memang pada akhirnya ya dia difraksi secara umum. Difraksi interferensi. Nah, gambar seperti ini tentunya tidak mudah kalau Anda gambar pakai sketch tangan. Yang lebih tepatnya itu adalah menggambar menggunakan komputer ya. Ada banyak program seperti Matematika, MATLAB dan lain sebagainya atau Maple gitu itu bisa. Bahkan ada yang software free juga untuk menggambar ini terkait dengan learning atau pembelajaran learning proses gitu itu banyak yang free lah rasanya. Anda bisa cari itu. Oke. Nah, ini yang paling mudah tadi ya. Jadi kalau untuk mencari apa istilahnya jadi memang yang paling mudah itu adalah membandingkan antara interferensi maksimum ya, dengan difraksi minimum. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, interferensi itu maksimum atau konstruktif itu kan kita tahu D sin theta M lambda. Ya. Ini untuk yang slit ya, untuk yang dua celah, di mana D itu ada jarak antar celah. Sedangkan untuk yang ini minimum pertama dari difraksi itu adalah A sin theta sama dengan lambda. Ya. Jadi ini untuk yang minimum pertama nih yang di Pi. Jadi kalau saya bandingkan antara maksimum maksimum interferensi dengan minimum pertama dari difraksi, itu didapatkan D per A itu sama dengan M. Jadi ternyata interferensi maksimum dari interferensi maksimum itu ternyata sama dengan istilahnya Coensat itu ya istilahnya Coensat ya sama ya dengan minimum difraksi pertama. Sebenarnya kalau Anda ambil dari rumus ini ya, yang ini kan kita dapatkan D sin theta sama dengan M lambda ya, yang maksimum. Sedangkan nanti kalau Anda masukkan ke sini, untuk ini maksimum. Nah kalau ini minimum, tetap hasilnya jadi minimum kan. Jadi kalau misalkan di sini minimum, kalau di sini maksimum, itu tetap minimum. Tapi ternyata kalau yang interferensinya minimum, itu tidak kompatibel dengan yang difraksinya maksimum. Jadi yang kompatibel itu adalah interferensi maksimum dengan interferensi destruktif orde pertama dari difraksi. Jadi didapatkan bahwa hubungan antara D per A itu sama dengan M. Begitu. Jadi kalau dari gambar 38.11 ya, didapatkan D per A di sini, kalau sama dengan M itu berarti dia sama dengan 6. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Jadi M sama dengan 6 itu adalah terkait dengan
apa namanya, orde difraksi orde interferensi ke-6. Interferensi ke-6 maksimum. Jadi dia jadi minimum kalau ada gabungan dengan difraksi. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini rasanya tidak perlu ya, ini bukaan terkait dengan pembukaan lingkaran. Itu di luar apa namanya? Di luar apa namanya? Kurikulum ya. Lagi ini apa ya? Kita nyebutnya daya pisah. Resolution ya. Resolusi dari celah tunggal. Ya. Kalau untuk yang pembukaan lingkaran itu kita abaikan aja. Nah, ini adalah contoh untuk yang apa namanya? Ini adalah dua sumber ya. Dan celahnya celah tunggal biasa. Jadi kalau ini ada sumber, di sini ada sudut theta, dia maka maksimumnya itu akan ada 2 ya. Ketika tetanya itu makin kecil, antar maksimum utama dia akan makin pendek lagi. Nah, jadi bisa dikatakan apa namanya, ini untuk ini udah ya, untuk apa namanya yang minimum pertama ya, untuk yang difraksi celah tunggal itu terjadi pada sin theta sama dengan lambda per A. Oke. Jadi karena sin tetanya itu sangat kecil ya, sehingga sin theta itu bisa kita dekati dengan theta gitu. Dan juga lambdanya ini jauh lebih kecil dibanding dengan A. Sehingga tetanya itu adalah lambda per A. Nah, ini jadi kurang lebih apa namanya, gambar dari interferensi dari dua sumber gitu ya. Jadi yang kalau Anda lihat makin terpisah dia, itu artinya tetanya itu makin besar ya. Kalau dia itu makin menyatu begini, berarti tetanya makin kecil. Seperti itu. Ini yang slit ya, untuk yang celah. Oh, oke. Sebentar. Nah, ini untuk yang apa, lingkaran itu diabaikan. Jadi di luar dari ini. Mungkin itu aja apa namanya, diffraction grating ini. Oh, ini untuk yang ada n celah ya, ada n celah, kemudian ya ada n celah, jadi ada apa, n buah apa jarak antar celah dengan ada n buah lebar celah gitu. Jadi n celah difraksi lah gitu. Jadi ini dituliskan nggak? Jadi kalau dia itu ada n celah, ya, sebenarnya gambar difraksinya itu sebentar. Oh, di sini nggak ada ya. Itu gambarnya kurang lebih seperti ini nih. Kalau untuk yang apa, n celah ya. Jadi memang nanti rumus apa namanya, maksimum utama istilahnya itu yang tinggi-tinggi ini. Jadi bagi difraksi ini adalah terang utama, bagi interferensi yang untuk n celah ya, itu yang keberapa dia ininya. Sedangkan di sini itu dia ada yang disebut apa nih yang saya bawa ini. Dia tidak benar-benar nol sih, tapi ada apa? Ya istilahnya maksimum sekunder lah gitu ya. Jadi kebetulan untuk yang utama, ya, untuk yang utama itu didapatkan rumus seperti ini. Jadi D sin theta itu sama dengan M lambda. Ini adalah untuk yang maksimum yang utama untuk interferensi difraksi n celah.
Gitu. Saya langsung saja. Ya, aplikasinya itu cukup banyak masalah difraksi itu. Itu di teleskop, kemudian Anda bisa juga di compact disc, gitu ya, ini di laser. Ini daya pisah, sebenarnya kita sebut definisi daya pisah. Solving power, rasanya ini di luar ini, di luar apa? Di luar apa sih namanya? Di luar kurikulum. Nah, kemudian ini mungkin terakhir cuma wawasan saja terkait dengan difraksi dari sinar X oleh kristal. Jadi kalau tadi itu kita apa istilahnya pada umumnya itu cahaya tampak ya. Jadi kita menggunakan istilahnya apa namanya itu celah tunggal di situ. Dan lambdanya itu kan jauh lebih kecil dengan D dibanding dengan A-nya ya. Jadi A-nya itu sekitar milimeter atau mikron lah kurang lebih untuk teknologi sekarang. Nah sekarang kalau dia itu bagaimana kita ingin mengukur jarak antar atom. Jarak antar atom itu ordernya 10⁻⁻10 atau 1 nanometer. Dan teknologi sekarang rasanya belum ada ya untuk membuat celah yang tebalnya 1 nanometer. Jadi tahun 1920-an orang melihat untuk mengukur celah antar atom, ya, karena ukurannya itu adalah sekitar 1 nanometer, maka yang digunakan itu bukan cahaya tampak, ya, tapi yang lebih tinggi lagi, yang lebih pendek lagi, maaf, yaitu di atas cahaya tampak, yaitu bukan ultraviolet, tapi sinar X. Ya, sinar X. Jadi sinar X ini punya daya tembus, ya, dan panjang gelombang sinar X ini itu kurang lebih sama dengan jarak antar atom. Jadi jarak antar atom itu ya kurang lebih sekitar 10 meter lah atau 0,1 nanometer. Dan itu biasanya dipenuhi oleh panjang gelombang dari sinar X. Nah, bentuknya itu adalah hasil dari apa namanya? Hasil dari difraksi sinar X ya. Itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau yang dot-dot hitam ini itu bukan menggambarkan minimum tapi maksimum dia. Karena kenapa? Karena biasanya ini di apa istilahnya? Dia biasanya pakai logam ya, apa kristal berilium. Jadi yang dot-dot ini biasanya ya tadi bisa bilang ini adalah menggambarkan interferensi konstruktif karena dia apa biasanya yang terkena oleh sinar X gitu. Yang dot-dot ini. Ini adalah pola dari disebutnya Lau pattern karena ini yang pertama kali adalah Lau ya, yang menginikan ini. Dia adalah kristal dari beryllium aluminium silicate. Kemudian ini adalah untuk enzim Rubisco ya. Ini apa bentuk difraksinya. Ini cukup menarik, gambarnya cukup bagus di sini. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Ini polarisasi udah ya. Saya pikir cukup ya untuk hari ini. Jangan lupa Senin lagi. Jumat kita